Wilayah adalah bagian permukaan bumi dengan ciri khas tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Cirinya bisa berupa fisik, yaitu iklim, tanah, dan vegetasi, atau juga non-fisik, ialah ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Feynman, wilayah dicirikan oleh fitur permukaan yang serupa. Menurut Herbert Stone, kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan menurut Botkin, wilayah ialah gabungan unsur geografis yang tetap dan konstan. Jenis wilayah. A. Wilayah formal atau homogen. Formal atau homogen yaitu ia menekankan kesamaan atau homogenitas dalam iklim, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contohnya wilayah karst, wilayah pertanian, dan wilayah industri. B. Wilayah fungsional atau nodal. Wilayah fungsional menunjukkan hubungan antar wilayah seperti pusat dan daerah sekitarnya, atau hinterland. Contohnya Jabodetabek, Sarbagita, dan Gerbang Kertosusilo. Wilayah perencanaan atau planning region. Wilayah perencanaan dibentuk untuk perencanaan pembangunan. Cirinya yaitu ia cukup luas, punya titik pertumbuhan, struktur ekonomi homogen, dan bisa mengubah industrinya sendiri. Wilayahan adalah upaya membagi permukaan bumi menjadi wilayah-wilayah tertentu agar mudah dipelajari dan dikembangkan. Tujuannya untuk menyederhanakan informasi mengenai lokasi dan fenomena di permukaan bumi. Manfaatnya antara lain pemerataan pembangunan, menjamin keserasian dan koordinasi antar daerah, dan mempermudah sosialisasi dan perencanaan program pembangunan. Ada 3 teori utama pengembangan wilayah, yakni teori lokasi, teori kutub pertumbuhan, dan teori agropolitan. Teori lokasi membahas pemilihan lokasi kegiatan ekonomi agar biaya rendah dan keuntungan maksimal. Ada juga subteorinya, teori lokasi pertanian, dikemukakan oleh von Thunen, pengaruhi jarak ke pasar. Semakin jauh dari kota, biaya transportasi naik dan keuntungan akan menurun. Penggunaan lahan membentuk cincin konsentrasi dari pusat kota. Ada juga teori lokasi industri, dikemukakan oleh Alfred Weber. Lokasi industri ditentukan oleh wilayah produksi paling rendah. Faktor utamanya yakni biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan aglomerasi atau pengelompokan industri di suatu tempat untuk efisiensi. Ada juga model segitiga lokasi, titik optimal di antara bahan mentah dan pasar. Ada juga teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller, yakni kota berfungsi sebagai kota pelayanan atau central place bagi wilayah sekitarnya. Setiap pusat memiliki jangkauan pelayanan atau range dan batas minima permintaan threshold. Ada 3 hierarki, ada prinsip pemasaran, fokus pasar, ada keempat prinsip transportasi, fokusnya transportasi, administratif, fokus ke pemerintahan. Ketiga ada teori kutub pertumbuhan, dikemukakan oleh Francois Veraux. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari pusat pertumbuhan, growth pole. Pusat ini menimbulkan efek ke wilayah sekitar. Ada teori agropolitan pada pengembangan wilayah pendesaan berbasis pertanian. Kawasan agropolitan, kota pertanian, dan desa sekitarnya bertujuan meningkatkan ekonomi desa melalui sistem agribisnis. Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/145 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2021, Indonesia memiliki 16.772 pulau dengan luas wilayah sekitar 1.892.555,47 km persegi. Wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa. Elemen utama yang saling terkait. 1. Sumber daya alam atau SDA. Segala potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan SDA secara optimal mendukung pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang. 2. Sumber daya manusia atau SDM. Faktor utama penggerak pembangunan, kualitas dan kuantitas SDM menentukan kemampuan daerah untuk berkembang. Pendidikan dan keterampilan menjadi modal dasar keberhasilan pembangunan wilayah. 3. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mempercepat pembangunan dan mendorong optimalisasi sumber daya wilayah. Ada dua cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, demand side strategy adalah fokus pada peningkatan permintaan barang atau jasa dengan memperkuat daya beli masyarakat. Yang kedua, ada supply side strategy, yaitu menekankan pada peningkatan produksi melalui investasi modal, teknologi, dan ekspor, yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan barang dan memperluas kegiatan ekonomi wilayah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa kata desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah kelahiran? Nah, kali ini saya akan bahas pengertian desa dan perdesaan menurut para ahli. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, desi, yang berarti tanah kelahiran. Desa terbentuk dari kumpulan permukiman kecil seperti kampung atau dusun. Di berbagai daerah, desa dikenal dengan nama berbeda. Misalnya, Nagari di Sumatera Barat, Kuta di Sumatera Utara, Waduk di Sulawesi Utara, dan Kampung di Aceh. Menurut beberapa ahli, yang pertama dari Fitzgerald, desa adalah tempat tinggal penduduk yang bukan pusat perdagangan dan berfokus pada kegiatan pertanian. Yang kedua, menurut Erwin Tarto, desa merupakan hasil perpaduan unsur fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berhubungan. Yang ketiga, menurut Daljodi, desa adalah permukiman manusia di luar kota dengan kehidupan yang bercorak agraris. Desa memiliki ciri khas berdasarkan aspek geografis, sosial, dan ekologis. Ciri umumnya itu adalah dari peranan kelompok primer yang besar, yaitu hubungan antar warga yang akrab dan saling mengenal. Faktor geografis sangat berpengaruh, mayoritas bekerja di sektor pertanian, hubungan sosial bersifat intim dan awet, struktur masyarakatnya itu homogen, tingkat mobilitasnya itu sangat rendah. Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi utama dan ada juga kepadatan penduduk yang rendah, jadi lingkungannya itu masih alami. Diferensiasi sosial rendah, tidak banyak perbedaan status sosial. Ada kedelapan, kontrol sosial kuat karena norma dan adat istiadat masih dijunjung tinggi. Ada juga solidaritas tinggi karena kesamaan sosial budaya, tradisi lokal kuat diwariskan turun-temurun.